soon. Dialah Troll, sejenis sosok psikobil yang sering disebut iblis pemakan segala macam daging yang hidup di hutan-hutan pedalaman Amrik. Dan jika kamu memasuki daerah kekuasaannya, cerita berawal dari nasib apes sepasang kekasih maksa yang sedang disekap di sebuah kabin yang ada di tengah hutan. Dan mumpung si penculik sedang pergi, mereka berusaha kabur sebelum sosok mengerikan itu kembali datang. Si kewes harudang gahang bernama Kelly katanya sudah gak kuat untuk berlari. Keadaan pun diperparah karena mereka gak tahu harus kabur ke arah mana. Kemudian Mike mengajaknya untuk terus bergerak daripada tertangkap dan dibunuh seperti teman-teman mereka. Whatever that thing was. He's close. Mike. Setibanya di depan sebuah gereja, Mike mengajak Kelly untuk bersembunyi. Akan tetapi mereka berbeda pendapat karena Kelly lebih ingin kabur dengan sisa tenaganya. Mike akhirnya rungkan setelah terkena serangan anak panah oleh sosok yang bernama Troll. Sambil menahan rasa sakit, ia pun menyuruh Kelly untuk segera masuk ke dalam gereja. Bukannya menolong, Pak Pendeta malah mengunci pintu gereja. Di mana semua ini karena ia kesal kepada Mike dan Kelly yang kekeh pergi ke hutan padahal sudah ia larang. Kelly akhirnya tertangkap juga oleh sosok Troll sang psikobil atau psikopat kanibil. Kemudian kita beralih ke pasangan sahabat yang memilih ngabolang ke hutan daripada holiday ke tempat yang rame. Dan inilah Casey, si kewes haridang yang ingin camping di hutan terlebih dulu sebelum akhir bulan nanti ia resmi menjadi istri orang. Senang ya, memang mereka senang. Tapi bagi si bestie yang bernama Ava, ia bakal kehilangan teman gelo di tengah kejombloannya selama ini. Oh my god. You put it like that and it just sounds so like, I love you. I love you too. Thank you, Mrs. Drake. But some things never change. Speaking of the devil. Surprise! Oh. Casey tidak menyangka ibunya akan ikut camping bersamanya. Di mana semua ini adalah ide dari si kewes bunting bernama Lizzie yang menginginkan Casey bahagia sebelum sah menjadi istri orang. Ready, 3, 2, 1. Setelah kembali tertangkap, Kelly melihat pemandangan horor saat kekasihnya akan di-unboxing oleh si kobil Troll. Isn't this lovely? Singkat cerita, rombongan Casey tiba di pinggiran hutan yang tak jauh dari lokasi gereja yang tadi. Wanita yang bernama Yara pun langsung mencari jalur yang menuju puncak bukit dengan cepat. I would say that's not safe. No, it is south. Look. No one's in there. Casey katanya ingin menggelar acara kawin di gereja seperti ini. Karena sebagai pecinta film-film psikobil, ia menginginkan hajatan kawin yang ada sensasi horor-horornya. Someone there.
Can't see any. Mereka jelas penasaran saat mendengar suara korosak di semak-semak. Tapi tak lama kemudian Pak Pendeta pun datang dan tentu saja kepo akan keberadaan mereka. Lalu ketika Ava menyebutkan rencana ia dan rombongannya, Pak Pendeta langsung melarang mereka pergi ke atas bukit. Karena selain bisa kasarung dan tersesat, si penunggu hutan terlalu barbar dan hanya bisa dilumpuhkan oleh piano gereja. Mendengar perkataan tersebut, kedua kewes ini jelas merasa konyol dan tidak peduli perkataan Pak Pendeta. Don't go any further north. Photos you'll really treasure. No. Here before Leatherface comes and hacks us up. Come on. Come on. Saat mereka menemukan lokasi untuk mendirikan tenda, kita kembali kepada Kelly yang ternyata sedang dirawat oleh sosok mengerikan ini. Gak tanggung-tanggung, sosok berwajah ceringe ini menyuapi Kelly dengan bebek daging kelinci plus ekstrak onderdil manusia. Entah apa maksud sang si Kobil yang memperlakukan Kelly seperti ini. So where's Mum's the wedding then? Mereka menikmati indahnya camping di malam pertama mereka berada di tengah hutan. Terlihat mereka pun sudah tidak sabar untuk melanjutkan petualangan esok hari. Sort of set the actual date up. I'll marry you if no one else will. My lovely Handy. Di keesokan paginya, Yara mengajak untuk menuju puncak bukit yang memiliki pemandangan seperti di wallpaper komputer warnet. Si ibu panik dong, karena ia takut rematiknya kumat saat mereka ngerayap manjat bebatuan. Namun menurut Yara si ibu gak usah panik, karena dulu ia pernah ke sana dan tidak ada trek yang ekstrim sama sekali. Kelly berhasil kabur ketika si Kobil sedang berburu daging. Sementara Lizzie yang nekat ikut mendaki mulai merasakan linu di barang pecah belahnya karena sudah gak kuat menahan beban orok di rahimnya. Melihat kondisi Lizzie, apa menyuruh yang lain untuk pergi duluan. Biarlah dirinya saja yang menunggu si calon ibu yang tak pernah ijab kabul ini. We're drenched in lemon. Some water. You know, this hike's getting too much. Ava menyarankan Lizzie kembali dan rebahan di tenda daripada berpetualang tapi cuma jadi beban. Akan tetapi Lizzie ingin tetap lanjut meskipun punya risiko boker orok di perjalanan. Yeah, but did you tell her how you feel? Ready? Oh, let me take one. Wow. Oh, it's cute. Oh, thank you. Untuk kedua kalinya, Casey mendengar suara korosak yang sudah pasti bukanlah seekor cara. Dan seperti biasa, setiap kali ia cek, Casey tidak menemukan apa-apa. Case? My map's not matching up with the signs. Guys, Lizzie kini mulai sadar bahwa ia gak bakalan mampu untuk melanjutkan petualangan. Hingga ia pun akan kembali ke tenda sendirian sebelum barang pecah belahnya benar-benar memuntahkan bayi. yeah, see you later. Pak Pendeta sebenarnya sudah lama mengetahui sosok si Kobil yang dulu berada di pedalaman hutan. Namun karena makhluk legenda itu kini sudah dekat dengan pemukiman, ia berniat untuk memburunya, khawatir makin banyak korban yang berjatuhan. Ava dan Casey tidak menyangka bisa menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Mereka yang penasaran pun langsung memanggil yang lain untuk ngecek rumah yang sebenarnya sudah dijadikan markas oleh si Kobil. Girls, I really don't think that's a good idea. Oh, Aroma bangke langsung kecium dari dalam rumah yang tidak terkunci ini. Mereka pun semakin penasaran untuk mengetahui aroma apa ini sebenarnya. Hello?
friends! Baru juga datang, Pak Pendeta langsung disambar oleh si Kobil yang dari tadi sedang mengintai Lizzie. Dan tiba saatnya, si Kobil pun bisa dengan mudah untuk menculik Lizzie. Rupanya aroma bangkai tadi berasal dari kumpulan daging jelema dan binatang yang sebagian sudah dijadikan seblak oleh si Kobil. Terlihat Casey pun ketakutan apalagi saat menemukan identitas orang-orang yang telah menjadi korban. Something isn't right here. Sekian lama kabur, ternyata Kelly malah kasarung tersesat dan kembali ke markas si Kobil lagi. Ia pun menceritakan sosok yang telah menculik dan menjadikan kekasihnya sebagai bahan kuliner. I can see you've had an awful experience. Mereka auto kabur setelah si Kobil menyerang Yara dan si ibu. Terlihat Yara pun ketakutan melihat sosok buruk rupa di hadapannya. Please, no, no, no. Please. Quick! Si ibu merasa yakin bahwa sosok yang menyerang mereka adalah jelmaan kekuatan jahat yang dulu selalu diceritakan oleh kakeknya. Di mana si Kobil bernama Troll itu biasanya bersemayam di dalam goa dan sekalinya keluar mereka selalu berburu manusia. Bahkan selain memangsa, para si Kobil jenis ini selalu menculik manusia untuk dijadikan peliharaan. Mendengar cerita tersebut, Kelly akhirnya mengerti kenapa ia dirawat si Kobil dan diberi menu makan yang mengerikan. Lalu setelah mendengar cerita dari ibunya, Casey meminta Ava untuk membawa ibunya ke tenda karena ia akan menyelamatkan Yara yang memegang kunci mobil mereka. Meskipun sempat melarang, si ibu yang cekernya terkena panah gak bisa berbuat banyak akan rencana anaknya. Setibanya di lokasi camp, mereka dikagetkan oleh keberadaan jasad Pak Pendeta. Sontak mereka pun khawatir Lizzie bernasib sama seperti pria malang ini. Do you see her? Ava sedikit merasa lega karena menyangka Lizzie sudah kabur dari lokasi camp. Cuma yang mereka tidak sadar, sang si Kobil sedang memperhatikan keberadaan mereka. Kematian si ibu dijadikan kesempatan oleh Ava dan Kelly kabur secepat mungkin. Lalu dengan melewati jalan yang kemarin, Ava berhasil keluar dari dalam hutan. Mereka tinggal menunggu Casey yang sedang berusaha mendapatkan kunci mobil. Ava pun berjanji akan membawa Kelly keluar dari kawasan yang membagongkan ini. What did it do to you in that hut? To obeying its instructions. Please, no, no, please. Kelly akhirnya mencoba berdamai dengan keadaan jika memang ia akan menjadi peliharaan si Kobil. Namun Kelly tidak tahu bahwa si Kobil kini sudah punya peliharaan yang lebih glowing daripada dirinya. Setibanya di markas si Kobil, Casey takut jika sampai sosok mengerikan itu masih berada di sini. Lalu dengan perlahan ia mencari keberadaan Yara yang sebenarnya sudah meninggoy. Casey baru tahu ternyata Lizzie sudah tertangkap oleh si Kobil. Lalu ketika Casey akan membawanya kabur, mereka mendengar kedatangan si Kobil yang sedang membawa Ava.
Singkat cerita, rombongan Casey kini sudah disekap di markas si Kobil. Lalu dari kesemua hasil tangkapannya, sang si Kobil lebih tertarik kepada Lizzie yang akan melahirkan. Lizzie tidak menyangka ia dibidanin oleh sosok si Kobil. Terlihat ia pun panik saat sosok mengerikan ini tiba-tiba mengancungkan sebilah pisau. Rupanya si Kobil cuma memutus ari-ari yang masih merumbai dari pusar si Orok. Lalu sosok burik ini membawa anaknya Lizzie untuk ia rawat. Casey bergegas membuka ikatan pakai kunci mumpung ada kesempatan. Sementara di ruangan lainnya, sang si Kobil kini akan memberi makan Lizzie agar sandranya ini bisa menghasilkan susu yang melimpah untuk si bayi. I want it. Lizzie akhirnya pingsan setelah dicekoki hidangan yang mengerikan. Di saat itu pula, Casey yang berhasil melepaskan ikatan langsung menyelamatkan Ava. Lalu daripada menyelamatkan Lizzie, mereka memilih kabur dulu untuk mencari bantuan. Wait, Lizzie. Setelah cukup jauh berlari, Ava teringat akan perkataan Pak Pendeta bahwa cuma suara piano gereja lah yang bisa mengalahkan sang si Kobil. Lalu ia mengajak Casey untuk menggiring si Kobil ke gereja dan menghabisinya menggunakan suara piano. Saat berada di gereja, mereka terlalu takut untuk membiarkan si Kobil masuk dan menggeber piano sekencang-kencangnya. Tapi karena tak ada cara lain, Casey memberanikan diri keluar untuk memancing kedatangan si Kobil. Kobil benar-benar tak berdaya dan langsung tewas setelah mereka melakukan apa yang dikatakan Pak Pendeta. Terlihat mereka pun merasa lega karena telah berhasil menghabisi sosok mengerikan itu. Singkat cerita, mereka berniat untuk mendatangkan bantuan sebelum kembali ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba, Lizzie ternyata sudah berada di mobil lengkap dengan si Orok yang sudah berhasil ia bawa. Memang tidak dijelaskan secara detail tentang varian si Kobil yang satu ini. Mungkin si pembuat film lebih fokus memperlihatkan ketegangan dari perburuan si Kobil yang sebenarnya B aja. Terlepas dari drama dan ceritanya yang saya rasa kurang matang, film ini bisa jadi rekomendasi buat orang-orang yang berjiwa rapuh yang ingin belajar menyukai film-film si Kobil. Oke, next kita cari lagi film bertemakan si Kobil yang lebih menegangkan lagi. Untuk itu make sure lonceng channel ini tetap menyala agar selalu mendapatkan updatean film-film yang bisa membuat jantung kalian tetap sehat dan senantiasa bugar. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. I feel this pain, you already